Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan legenda Sungai Cerucuk dan juga asal-usul Pulau Kapal yang ada di Pulau Belitung di Provinsi Bangka Belitung. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Sungai Cerucuk adalah salah satu sungai yang terletak di Pulau Belitung. Sungai Cerucuk berhulu di Gunung Tajam, lalu mengalir dari arah timur ke barat sepanjang 17 km dan kemudian bermuara ke Selat Gaspar yang ada di dekat kota Tanjung Pandan. Daerah aliran Sungai Cerucuk secara administratif terletak di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Sungai Cerucuk memiliki 3 anak sungai yang cukup besar dan juga panjang, yaitu Sungai Air Seru, Sungai Air Resaman, dan juga Sungai Air Berising. Sungai Cerucuk sudah seperti urat nadi bagi Pulau Belitung sejak berabad-abad lalu. Muaranya menjadi pintu masuk kapal penumpang dan segala jenis barang kebutuhan masyarakat. Namun kini Sungai Cerucuk seolah tertinggal sendirian di tengah geliat pembangunan. Upaya perlindungan dalam bentuk razia tambang dan juga pengecekan kualitas air tidak membuat sungai tersebut bebas dari ancaman pengrusakan. Di sisi lain, Sungai Cerucuk juga selama ini memang kental dengan citra sebagai sarang buaya. Keberadaan buaya sering dijumpai mulai dari hulu, muara, sampai ke anak-anak sungainya. Lebih lanjut, terkait asal-usul nama Sungai Cerucuk sendiri, konon diambil dari nama salah satu lokasi penambangan timah yang ada di Pulau Belitung pada masa Belanda. Kemudian, terkait dengan Sungai Cerucuk, ada juga sebuah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat Bangka Belitung dan juga terkait dengan asal-usul Pulau Kapal yang ada di wilayah Pulau Belitung. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di tepian Sungai Cerucuk, hiduplah sepasang suami istri bersama anak laki-lakinya. Kulup adalah nama anak laki-laki tersebut. Meskipun hidup sederhana, mereka selalu tampak ceria. Gubuk reot di pinggir muara Sungai Cerucuk tak membuat mereka duka cita. Mereka tetap saja hidup bersahaja. Mak Kulup telah lama sakit, perutnya membuncit. Hari demi hari kakinya terlihat semakin mengecil. Kata orang, si emak telah mendapat tulah dari penunggu Sungai Cerucuk. Ketika itu Kulup masih kecil, sangat kecil bahkan. Usianya belum genap 2 tahun. Itulah sebabnya Kulup tidak ingat betul apa penyebab sakit emaknya. Ia pun tidak tahu kebenaran cerita orang tentang penyakit emaknya tersebut. Sejak emaknya sakit, Kulup dibesarkan sendiri oleh ayahnya. Lelaki setengah bayi itu harus bekerja keras untuk menghidupi diri, istri, dan juga anaknya. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja, dan juga bekerja. Pagi-pagi sekali ia sudah berada di ladang mengurus berbagai jenis tanaman. Atau ia pergi ke sungai menengok bubu yang dipasang pada sore hari sebelumnya. Siang harinya, setelah selesai menyiapkan makan siang Kulup, ia pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Lumayan, di samping untuk keperluan sehari-hari, sebagian kayu itu dijualnya ke pasar yang ada di dekat rumahnya. Begitulah hari-hari ayahnya dulu saat Kulup masih kanak-kanak. Kini Kulup telah menginjak dewasa. Usianya telah melewati masa akil balik, sekitar 16 tahun. Atas didikan ayahnya, ia tumbuh menjadi remaja yang baik. Halus budi bahasanya, santun perilakunya, dan ia pun rajin bekerja seperti ayahnya. Kulup, besok temani ayah lagi mencari kayu bakar di hutan ya, kata ayah pada suatu malam. Kalau kita pergi berdua, hasilnya jauh lebih banyak daripada pergi sendiri-sendiri. Lanjutnya lagi, baik ya, besok saya temani ayah ke hutan.
Kebetulan ladang kita juga sudah selesai saya siangi, jawab Kulub. Pagi harinya mereka pun pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Seperti biasanya, mereka hanya mengambil pokok dan dahan yang betul-betul sudah kering. Mereka tidak pernah menebang pohon yang masih hidup. Mereka sadar bahwa hutan merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Untuk itu, hutan harus dijaga, tidak boleh dirusak. Kerusakan hutan hanya akan mendatangkan bencana. Hari itu, cuaca sangat bersahabat. Matahari tidak ganas memuntahkan teriknya. Langit biru, angin pun berhembus pelan membelai segala yang ada. Tak terkecuali Kulub dan juga ayahnya. Mereka setelah merasa cukup mendapatkan kayu bakar, kemudian tersandar di bawah pohon meranti. Semilir angin membuat ayah anak itu pun tertidur ayam. Mata mereka sesekali terpejam, sesekali terbuka. "Ah, aku tidak boleh tertidur, Nak," kata ayah tiba-tiba. "Aku harus mencari rebung untuk digulai." Lanjutnya lagi, ia pun kemudian bangkit meninggalkan Kulub yang mulai terlelap. Pada saat sedang memilih-milih rebung yang akan diambil, tiba-tiba mata ayah pun terbelalak. Ia melihat sebatang tongkat berkepala intan permata. Warna merah delima yang memancar dari pernik-perniknya menyisip di celah-celah rimbun dan bambu. "Hah, mimpikah aku?" teriak ayah Kulub tertahan. Tak lama kemudian, ayah Kulub pun menghampirinya. Diangkatnya tongkat ini, lalu dibawanya pergi. "Nah, ayo kita pulang," ajak ayah sambil membangunkan Kulub. "Nantilah ya, Kulub masih ngantuk ya," jawab Kulub bermalasan. Namun setelah mendapat penjelasan dari ayahnya tentang tongkat tersebut, Kulub pun segera bangkit. Dengan muka yang berbinar, ayah anak itu pun bergegas pulang meninggalkan hutan. Sesampainya di rumah, Kulub langsung menemui emaknya. Ia pun buru-buru memberitahu kepada emaknya bahwa ayah menemukan tongkat berkepala intan permata. "Sebaiknya permata itu kita jual saja, Mak. Nanti hasilnya bisa kita gunakan untuk mengobati emak," kata Kulub penuh semangat. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menjual permata tersebut. Kemudian dibawalah permata itu ke pasar desa. Di pasar, Kulub segera menemui seorang saudagar. Ia pun segera memperlihatkan tongkat berkepala intan permata tersebut. Bagus betul tongkat ini," kata saudagar di dalam hatinya. Ia betul-betul kagum melihat tongkat berkepala intan permata tersebut. Oleh karena itu, ia pun segera menyetujui harga yang ditawarkan oleh Kulub. Ia pun sengaja tidak melakukan tawar-menawar karena takut orang lain mengetahuinya. Karena tidak membawa uang dalam jumlah yang banyak, saudagar itu mengajak Kulub ikut ke kota untuk menjemput uang pelunasannya. "Terimalah dulu uang ini sebagai tanda jadi. Nanti di kota akan aku lunasi," bujuk sang saudagar. "Tapi aku harus pulang dulu meminta izin orang tuaku," jawab Kulub. Kemudian setelah berpamitan dengan ayah dan emaknya, Kulub pun ikut saudagar itu ke kota. Sesampainya di kota, saudagar itu pun segera menyerahkan semua kekurangan pembayaran kepada Kulub. Begitu melihat uang bertumpuk, mata Kulub pun terbelalak. Tak berkedip hingga beberapa saat lamanya. Otaknya pun berputar kencang, memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi. "Dengan uang sebanyak ini, saya bisa berusaha di kota ini. Untuk apa saya pulang ke kampung? Saya bisa berdagang atau membuka usaha lain di sini," guman Kulub tiba-tiba. Keputusan Kulub untuk kemudian tetap tinggal di kota sudahlah bulat. Ia tidak ingin lagi mencangkul di ladang, menangkap ikan di sungai, ataupun mencari kayu bakar di hutan. Ia ingin menjadi saudagar yang sukses. Dan seiring berjalannya waktu, berkat keuletan dan juga kerajinannya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kulub telah menjadi saudagar yang kaya raya. Rumahnya megah, kapalnya banyak, dan istrinya pun cantik.
Sayangnya, ia mulai lupa pada ayah dan juga emaknya. Kehidupan kota telah membuatnya durhaka. Ayah dan emaknya yang miskin di kampung telah dilupakannya. Kemudian, tersebutlah istri Kulub yang cantik jelita. Ia bermimpi menemukan sebuah tempat wisata yang indah yang ada di pinggir sebuah sungai. Maka, ia pun segera mengajak suaminya untuk berlayar mencari sungai yang hadir dalam mimpinya tersebut. Kapal megah Kulub pun kemudian berlayar sudah. Agar istrinya tidak kecewa, Kulub menuruti segala perintahnya. Itu sungai yang hadir dalam mimpiku. Kita ke sana ya bang, kata istri Kulub tiba-tiba. Tentu saja Kulub terkejut bukan kepalang. Ia tahu percis bahwa di tepian sungai itulah ayah dan emaknya tinggal. Namun karena istrinya terus merengek, Kulub pun terpaksa membelokkan kapalnya ke arah sungai Cerucuk, yang mana merupakan tanah kelahirannya. Padahal selama ini Kulub merahasiakan identitas dirinya kepada istri tercintanya itu. Kulub tidak mau istrinya mengetahui bahwa dirinya adalah anak orang miskin. Melihat ada kapal megah yang lewat, penduduk kampung pun menjadi heboh. Mereka kemudian berduyun-duyun ingin melihat kemegahan kapal tersebut. Berita pun segera menyebar ke segenap telinga, tak terkecuali telinga ayah dan emak Kulub. Berita itu telah menggoda mereka untuk ikut melihatnya. Agar dapat melihat kapal dengan jelas, sang ayah kemudian menggendong emak ke tepian sungai Cerucuk. Dengan susah payah, ayah mencarikan tempat untuk sang emak agar dapat melihat kapal megah yang akan lewat tersebut. Tak lama kemudian, kapal megah itu pun lewat. Dan betapa terkejut emaknya setelah melihat nahkoda kapal megah itu. Kulub anakku!" teriak emak sambil mengayun-ayunkan tangannya. "Pulanglah nak, kasihan ayahmu merawat emak sendirian." Lanjutnya lagi, "Siapakah gerangan wanita tua itu bang? Ia menyebut namamu," tanya istri Kulub. Kulub karena takut identitas dirinya terbongkar, pura-pura tidak mendengar pertanyaan istrinya. "Wah, gawat. Jika istriku tahu bahwa yang memanggil namaku itu emakku," kata Kulub dalam hatinya. Ia pun segera memutar arah kapal dan kemudian mempercepat lajunya menuju laut lepas. "Sudah lama, kita pulang saja. Mungkin kita salah lihat. Nahkoda kapal megah itu bukanlah Kulub anak kita." Sang ayah mencoba menenangkan hati emak. Tidak, aku tidak salah lihat. Itu tadi Kulub anak kita ya. Akulah yang melahirkannya. Tidak mungkin aku salah mengenalinya, sanggah sang emak. Akhirnya, dengan perasaan sedih, emak pun meratap. "Oh Tuhan, ampunilah dosa Kulub anakku. Ia telah durhaka kepadaku dan juga kepada ayahnya. Berilah dia peringatan agar menyadari kesalahannya," ujar sang emak merintih di dalam hatinya. Rupanya Tuhan mendengar ratapan sang emak. Tiba-tiba gelombang pasang datang, menerjang kapal megah yang dimiliki Kulub. Kapal megah itu oleng ke kanan dan juga ke kiri sebelum karam ke dasar laut. Sang emak pun terkejut, begitupun dengan sang ayah yang juga ikut bersedih. Mereka sama sekali tidak menghendaki semua itu terjadi. Sungguh, mereka masih menyayangi dan juga merindukan Kulub, anak sematawayang mereka. Setelah peristiwa itu, beberapa hari kemudian, keajaiban pun terjadi. Di tempat karamnya kapal megah itu, kemudian muncul sebuah pulau yang menyerupai kapal. Oleh penduduk setempat, pulau itu dinamakan Pulau Kapal. Nah, itulah sebuah kisah legenda terkait dengan Sungai Cerucuk, yang mana konon merupakan awal mula terbentuknya Pulau Kapal yang ada di Pulau Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Boring Vlog.
Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait dengan asal-usul sungai maupun asal-usul gunung, terutama yang ada di Bangka Belitung dan juga berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.